Hello, my name is Dimas. I'm from Department Economy Business of Persada Indonesia. I will explain about grammar relative clause. Listening comprehension, laser translate. Halo, nama saya Dimas. Saya berasal dari Departemen Ekonomi Bisnis Persada Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang tata bahasa relatif klausa, tren kenyamanan, pemahaman mendengarkan. Tata bahasa relatif klausa, pemahaman mendengarkan, tren waktu luang. Bagian 4, pembicaraan. Strategi 1, pindai item pertanyaan dan pilihan. Strategi 2, tangkap kata kuncinya. Strategi 3, menyimpulkan dari konteksnya. Di bagian 4, Anda perlu mengidentifikasi subjek berikut. Nomor 1, mengidentifikasi urutannya. Selanjutnya, mengidentifikasi audiens. Ketiga, mengidentifikasi suatu situasi. Selanjutnya, mengidentifikasi topik dan mengidentifikasi alasan. Mengidentifikasi urutannya, kapan, sebelum, sesudah, pertama, terakhir. Contoh, kami telah tiba di tujuan akhir kami. Harap tunggu hingga pesawat benar-benar berhenti dan pintu terbuka sebelum meninggalkan tempat duduk Anda. Saat masuki bandara, Anda akan melewati imigrasi. Silakan siapkan paspor Anda untuk ditujukan kepada petugas imigrasi. Kapan Anda boleh meninggalkan tempat duduk Anda? Setelah pintu dibuka. Setelah Anda melengkapi beberapa formulir. Setelah paspor Anda siap, setelah Anda masuki bandara. Latihan. Apa yang harus Anda lakukan sebelum menjawab pertanyaan? A. Tulislah dengan hati-hati. B. Periksa lembar jawaban. Balikan adonan. Baca petunjuknya. Nomor 2. Apa yang terjadi ketika konser? Setelah konser, minuman akan disajikan, seorang profesor akan memberikan ceramah, sutradara akan memperkenalkan seseorang, orang-orang akan mendiskusikan hobinya. Nomor 3. Apa yang harus Anda lakukan saat memasuki gedung? Bacalah tanda-tandanya. Dapatkan izin tujuannya. Atau C. Segera pergi ke rumahmu. Atau D. Hubungi perusahaan Anda. Mengidentifikasi audiens yang diarahkan berbicara dengan contoh. Pelayan yang baik adalah dasar dari bisnis yang baik dan akan memberi Anda tip yang bagus. Pastikan makanan yang Anda sajikan disiapkan sesuai permintaan pelanggan. Jaga agar gelas air tetap terisi dan bersihkan piring kotor segera setelah pelanggan selesai makan. Kepada siapa pembicaraan ini ditujukan? A. Pelanggan restoran, mesin pencuci piring, pelayan, pemilik bisnis, atau pencuci piring. Latihan 4. 1. Kepada siapa pembicaraan ini ditujukan? Pertama, pemilik buku, profesor, siswa, atau ekonom. Kepada siapa pembicara berbicara? Karyawan toko, pelanggan, petugas polisi, atau bank teller. Untuk siapa pesan ini? Supir ambulans, pasien, penasihat medis, atau pekerja kantor. Mengidentifikasi topik tujuan tentang membicarakan, mendiskusikan jenis. Contoh, penjualan payung pasti akan meningkat seiring dengan hujan yang kita alami. Hujan terus berlanjut sepanjang minggu. Sabtu akan berawan dan berangin, dan hujan akan kembali turun pada hari Minggu. Inilah saatnya berinvestasi di perusahaan payung. T. Tentang apa pengumuman ini? Yang pertama, penjualan payung, investigasi pasar, cuaca, jadwal kereta api, atau stok. Latihan. Apa yang akan dibicarakan oleh Tuan Kim? A. Hukum, pensiun, fotografi, atau berpergian. Nomor 2. Apa topik pertemuannya? Biaya kantor, keluar makan untuk makan siang, naik taksi, atau perubahan kantor. Tujuan dari pengumuman ini untuk memberikan laporan cuaca. Yang kedua, berbicara tentang masalah lalu lintas. Ketiga, mengumumkan bahwa sekolah ditutup. Atau yang keempat, untuk melaporkan benda, mengidentifikasi alasan. Meminta bertanya bagaimana bisa. Contoh 4.2. Supermarket ABC membuka lowongan untuk manajer pelamar yang berminat di Rivervale Avenue pada hari Sabtu pukul 9. Bawalah 3 salinan resume Anda, panggilan telepon tidak akan diterima. Latihan pertama. Apa yang diminta penumpang lakukan? Pertama, berdiri. Kedua, tetap duduk. Berhenti total atau tetap kereta. Apa yang diminta dilakukan oleh penonton? Yang pertama, rekam pertunjukannya. Yang kedua, ambil gambar para aktor. Ketiga, matikan ponsel mereka. Yang keempat,
tunggu di lobi. Bagaimana cara membuat janji dengan tukang charge? Yang pertama, tunggu bunyi bip. Yang kedua, kembalikan nilai tersebut. Nomor 3, tekan 1. Nomor 4, kirim pesan surat. Contoh 1, Toserba Bilbo membuka lowongan bagi kasir, peserta pelatihan manajemen dan asisten pembeli. Hubungi nomor 552121 untuk melamar atau kiriman resume Anda ke 152 South State Street. Untuk siapa iklan ini? Yang pertama, pencari kerja, pembeli, melatih penumpang atau pengusaha. Nah, contoh 2, Selasa depan adalah hari pengampunan perpustakaan. Semua buku yang terlambat jatuh tempo dan benda keterlambatan diampuni. Kembalikan buku-buku Anda yang terlambat jatuh tempo ke perpustakaan pada hari Selasa dan Anda tidak akan dikenakan denda keterlambatan. Apa yang diminta dilakukan oleh pengguna perpustakaan Selasa depan? Membayar denda, mengembalikan buku yang sudah jatuh tempo, memberikan buku yang baru kepada perusahaan, atau membayarkan denda ke kartu kredit mereka. Oke, that's all for me. Thank you very much. Subrek.